sampai mendidih. Cakep. Pas dibuka isinya batu. Apa tuh? Hari ini aku sedang bersedih, guys. Apa tuh? Karena aku sedang merasakan sesuatu. Aduh, diceritain boleh kali. Iya, atau ini gue kalau anak zaman sekarang ini bisa dibilang baper atau kena mental kali ya. Wah, mental illness. Iya benar banget. Aduh, jadi gue tuh akhir-akhir ini tuh lagi kena mental gue tuh gara-gara Apa tuh? bini gua dia tuh bilang gini sama gua, ya kok perasaan gigi kamu kok kuning sih? Waduh. Iya. Sering ngopi kali. Nah itu dia ini lu kayak pelakunya nih. Kok gua? Ya ada hari tanpa kopi. Karena cuman kopi temen gua sekarang gitu loh. Iya sih. Ya kan? Tapi satu yang kurang, Pak. Apa tuh? Rokok. Wah, jangan lupakan itu rokok. Wah, tanpa kita pemasukan negara kurang. Betul. Harus taat dengan pajak. Iya dong, lumayan kan. Tapi memang fakta ya, katanya rokok itu memberikan lumayan besar untuk ini ya. Persentase Pajak katanya lumayan besar ya. Itu kalau nggak salah pertama apa kedua gitu gue lupa. Iya, jadi ya gimana ya? Mau dibilang membantu tapi ya begitu. Tapi kok harga rokok sekarang makin naik gitu ya. Makin mencekik. Katanya membuat sesak gimana, tapi kok lama-lama menyekik ya. Lewat harga ternyata, bukan lewat nikotinnya ternyata ya. Nyesek di paru-paru, nyesek di kantong juga. Iya gitu. Aduh. Ya jadi gini loh, Mar. Gua tuh maksudnya katanya kebanyakan ngopi, benar. Tapi kan gua nih, lu tahu gua tuh sebagai seniman. Yes. Buat gua, yes, kopi itu adalah inspirasi, bro. Inspirasi. Bebas. Setiap orang kan punya inspirasi beda-beda ya. Kalau mungkin lu dari ngopi kan. Iya. Kalau gua di kamar mandi berak. Wah. Inspirasi itu. itu benar-benar tempat paling soft untuk memikirkan sesuatu. Yes. Ya. Sambil ngeden ya kan. Oh enggak. Kalau enggak gini, sambil nyari-nyari gayung yang jauh kalau karena airnya udah habis. Airnya habis itu. Pokoknya kita bisa nebak. Kalau lu keluar dari kamar mandi ketek lu basah, pasti airnya kurang. Karena kena bibir kamar mandi itu, ya kan, kan. Bener. Itu kalau misalkan gigi kuning itu menurut gua ya, menurut gua pribadi itu sangat mengganggu penampilan sih, bro. Nah itu Pak, mungkin itu yang dicemasin bini gua kali ya. Sih. Karena kemarin gue interview kan, gue sempat interview di salah satu perusahaan di Jakarta Pusat. Penampilan tuh bener-bener dilihat dari ujung pala sampai ujung kaki. Wah, asli. Itu bener-bener asli dinilai. Jadi setiap jalan itu oke. Satu langkah, dua langkah. Itu model ya. Itu memang berpengaruh sih di kita juga. Kayak gue nih, misalkan gue lagi belum gosok gigi 3 hari misal. Iya, misalkan. Emang fakta sih. Selain mulut gue bau, gigi gue kuning juga kayak nggak pede gitu. Apalagi mau ketemu sama orang spesial. Oh iya benar. Ini harusnya kita ngomongin begini nih, udah ada sponsor nih. Wah, bisa masuk sponsor ya. Kan bisa masuk ini harusnya. Bisa. Odol cap komodo tuh, boleh masuklah ke kita lah. Boleh. Biar gigi kita kayak komodo. Boleh. Berlendir. Beracun dong. Oh, laki-laki ternyata bukan hanya kata-kata yang beracun, giginya beracun. Iya. Karena gini, selain penampilan, bener sih, gue juga pernah dulu interview, gue sampai diomelin. Gara-gara bisa interview bisa gue diomelin, bener. Jadi ya namanya anak baru lulus sekolah, ya kan. Jadi gue lagi interview, kebetulan mejanya tuh meja-meja yang bulat tapi kaca. Jadi kaki kita kelihatan. Ya namanya anak gabut, gerak-gerakin kaki kan. Gerak, buka tutup. Mas, saya nggak nyaman mas katanya. Itu ngapain gerak-gerakin kaki? Oh iya bu, mabu. Enggak, tahan dulu, itu HRD-nya gabut banget gitu. Segala menilai itu gitu loh. Iya bener, itu fakta Pak, beneran. Gue hampir tegur. Itu ngapain kakinya gerak. Oh, iya bu, maaf. Karena grogi juga. Iya grogi jelas dong, maklum pertama gitu kan, pertama. Jadi grogi lah, wajar lah gitu. Terkadang
namanya interview tuh butuh konsentrasi. Yes. Dan gue punya pengalaman di mana gue pernah di kok interogasi sih? Emang gue di polisi? Interogasi gue. Kasus apa lo? Bukan, pingin ngomong apa? Interview. Interogasi. Gue pernah di interview sama orang. Jadi di PT selanjutnya ya. Jujur Pak, gue gak nyaman. Iya, kenapa? Kita kan harus kan sopan. Yes. Gue udah diemin kaki padahal. Cuman gue tetap diperengutin. Gue senyum-senyum. Lu tau gak kenapa? Kenapa tuh? Giginya itu Pak, Kenapa? tinggal taling doang, tengahnya kagak ada, sumpah. Itu dia. Gue tuh jadi gue nahan ketawa, anjing ini orang bangke. Gue kayak mau digigit gitu. Orang pakai gigi palsu dulu kayak apa? Iya, nggak tahu kenapa nih orang. Udah calingnya gede, kata kan. Tengahnya kagak ada. Ngomongnya nggak jelas, Pak ini aduh. Jujur ya gue nggak konsen gitu kan, gue nggak konsen. Cuman ya sudahlah, terima saja keadaan ya kan. Tuh kalau siul gampang tuh. Siul keluarnya bukan U Pak. Oh gitu kan. Itu kan ya maksudnya itu jadi penampilan. Jadi ya mohonnya untuk orang-orang yang interview, jadi jangan hanya menyuruh kita sebagai orang yang diinterview untuk rapi, perfect, tapi ya Anda juga harus berkaca. Anda juga berkaca gitu loh. Kalau yang pertama ngomelin saya gerak ya emang dia ya fine lah, itu masih bisa diterima. Lah ini saya udah diam, saya udah rapi, saya udah merasa ganteng kan, wangi, minum minuman yang minum lagi. Udah minum makan permen kan biar wah enak nih, bawa mulu segala macam, udah belajar tentang interview. Ya tetap aja kalau sampai depan gua orang tukang lawak mah sama aja, ketawa mulu gua. Lagi bisa-bisanya pelawak di ARD gitu. Iya gitu kan. Jadi tapi ada lagi nih gua. Ya, cerita gue banyak nih gue. Malam ini gue mendengarkan cerita lu. Tentang interview tuh, lu ngomong interview, cerita gue banyak interview. Tapi pernah lagi gue tuh saat interview, di mana pernah nggak lu interview si orang HRD itu kehabisan topik? Nah, pernah nggak lo? Anjir, gak kepikiran loh. Tapi bener demi Allah, gue pernah ngalamin. Gue di daerah Cikarang ceritanya. Gue di interview, katanya gini, Mas, nanyain tentang mesin. Oke. Gue akan otomotif mesin, bla bla bla. Gue jelasin gini, oke menarik. Ternyata itu bukan titik poin di mana dia bisa nerima gue, Pak. Lalu ternyata ditanya olahraga. Aneh kan? Dari mesin ke olahraga. Iya. Belumnya gimana gitu? Tahu gini, suka olahraga? Ya, kita kan sebagai itu kan bilang aja, suka Pak. Wah, kan. Suka olahraga apa? Futsal. Wah, suka Pak. Wah, bagus. Tenis. Bisa Pak. Wah, pingpong. Apalagi Pak, itu favorit saya. Woi, deh. Memang bisa, cuma sedikit. Ada bisa lah ya. Tinggal bisa. Cuman kalau yang dua tadi ya tanda tanya sih. Yang penting masuk. Wah, aku nanya-nanya begitu. Terus nanya-nanya lagi. Dan ujung-ujungnya kemana tuh? Bisa olahraga. Beneran. Bisa olahraga. Bisa Pak. Oh, bisa olahraga apa? Futsal? Iya Pak. Kok itu lagi kata gue yang ditanya itu lagi. Kok futsal lagi ya? Terus tenis bisa tenis? Bisa Pak. Ulang lagi kan? Kurang ajar. Akhir bener. Pimpong. Wah itu favorit saya Pak. Wah gitu. Terus gue ngerasa kayak ini gue kayak di Menpora tuh. Ditanyanya ini mau olahraga apa mau apa kan? Terus, jadi buat mesin apa buat jadi guru nih? Iya gitu. Tapi bener dan akhirnya nih klimaks ya ada yang membedakan Pak. Apa tuh? Tapi bener bisa olahraga. Udah diulang lagi dia minta tolong ya buat perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau milih ARD tuh yang bener gitu. Iya, kayaknya bener. Mungkin dia bener. Makanya gue bilang tadi titik poin itu kayaknya ketika gue udah bisa ngejawab tentang mesin. Oh ini udah sip. Cuman yang lain cuma basa-basi doang. Buat ngabisin waktu aja. Cuman pertanyaan diulang-ulang mending gue nyetel tip ya ketahuan ya. Gue dengerin ya. Tahun berapa lu hidup nyetel tip anjir? Tapi ya benar, setelah itu ternyata gue dipanggil Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Suruh main basket. Enggak ada pertanyaan tadi. Enggak suruh megang mesin enggak ya. Iya. Jadi itu pengalaman gue. Tapi emang bener maksudnya ada suka dukanya pasti ya ketika interview. Nah, lu kemarin juga katanya interview kayaknya agak sedikit ini, ada sedikit cerita-cerita yang apa ini maksudnya? Aduh, jadi sedih sih. Sedih cerita ini.
Gue kan kemarin interview dalam keadaan yang kurang sehat sebenarnya kan. Oh iya. Nggak COVID kan? Enggak dong. Saya kebal COVID. Wih, kebal COVID. Jadi gini, gue lagi interview udah itu salah satu perusahaan teknologi kan di Jakarta Pusat. Setelah gue interview, gue kebetulan HRD ini temen gue di kantor yang lama gitu kan. Habis interview gue ngobrol di kantin, kok kayak ada, kan gue pakai masker kan? Iya. Pakai masker, ya di sebenarnya alibi aja sih biar nggak kena ini aja, nggak kena Satgas doang gitu. Kagak, biar nggak disuruh ini beli masker soalnya ternyata Satgasnya jualan masker. Bisnis sampingan. bisa. Pinter juga tuh. Pinter juga jadi Satgas tuh pinter. Nah, ditembak lagi harganya. Ini 25.000 kamu harus beli, kalau nggak kamu saya laporin dia. Dark joke dong kan. Nah habis itu kok basah gitu kan masker gue pas begini, ih anjir darah gitu. Wah darah. Asli gue mimisan Wak. Nah nggak lama habis itu gue pingsan. Gue habis itu. Lu salah pakai masker. Harusnya pakai pembalut ya? Wih, itu udah di pikiran saya udah ada itu. Aduh. Yang bekas ya. Aduh, goblok. Habis itu gue bangun di kosan temen gue kan, di kosan si HRD itu yang temen gue. Gue tanya, gue kenapa bro tadi lu bawa gue kesini naik apaan? Gue bilang gitu kan, naik motor lah bro gitu. Asli kan badan gue gede nih, lu bawanya gimana gitu kan. Ada temen gue boti, lu gila lu boti, gue bilang. Tapi keren sih kayak gitu. Dia mulai nanya tuh, lu bisa sih Mar sampai segitunya gitu loh, sampai lu mimisan. Ya gue gak ngerti ya gimana. Mungkin karena gue kecapean juga kali. Gue lagi banyak pikiran. Makanya saya udah bilang, Mar jangan suka mikirin negara. Negara itu udah ada yang ngurus. Gak usah mikirin negara, gak usah mikirin ormas. Gue udah bilangin, Mar udahlah stop lah mikirin. Gue latihan buat mimpin negara sebenarnya. Bener dong, mau mimpin keluarga. Iya bener, memimpin. Iya. Dari hal-hal yang besar dulu gitu loh. Negara api lagi. Anjir Rapatar. Nah habis itu gue udah mulai cerita. Ini gue mau cerita sedikit kan. Oke. Gini. Gue emang beberapa hari ini tuh apa ya, capeknya tuh bukan capek di badan sebenarnya, Pas capek di batin sih sebenarnya. Wah, besok ada di Indosiar ini ngomongin batin-batin. Siap-siap besok kita bakal dapat judul baru dari cerita si Umar ini. Untuk produser Indosiar dengarkan cerita saya. Ini kisah saya. Wah. Gini emang gue tuh mikir gini ya. Gue punya sesuatu yang orang lain impikan. Iya kan? Yang menurut orang lain gue bakal jadi bahagia, gue bakal jadi senang. Tapi sebenarnya enggak juga. 10 tahun terakhir tuh gue mikir gini, gue hidup buat bikin orang bahagia. Tapi tidak dengan diri gue sendiri. Gue nggak bisa bikin bahagia diri gue sendiri, tapi gue bisa bikin bahagia orang gitu. Itu yang bisa gue ambil kesimpulan dari hidup gue 10 tahun terakhir gitu loh. Karena memang sesakit itu sih. Iya. Karena memang bener Mar. Gua ngerasain dampaknya kok dengan lu sering ngumpul sama kita pada di sini kalau lagi nongkrong gitu. Gua tuh seneng banget kalau ada lu makhluk. Terus merasa kehilangan kalau nggak ada lu. Soalnya suka ada nyeletuk, sukro mana. Tahu ini kagak ada, ini gorengan kagak ada gorengan. Belum datang ada begitu. Bang berjalan gue. Muklis dong, ATM berjalan. Abdel Temon. Aduh, anjir. Tapi memang itulah hidup ya. Hidup. Jadi kadang-kadang yang misalnya kita lihat belum tentu bro dengan apa yang sebenarnya kita rasain gitu ya. Gitu. Karena gini, gue juga punya pengalaman seperti itu, tapi gue lebih ke cara pandang orang. Kalau lu kan gini, dipandang orang itu wah udah enak nih. Iya, orang mandangnya udah enak. Udah enak banget. Gua pengen gitu besok punya mantu kayak Mana Umar gitu kan, gitu. Pasti banyak ibu-ibu yang pengen seperti punya anak. Waduh, mantu, ya gitu. Kan mentalnya hancur. Tapi kalau gua kebalikannya, Mar. Gimana tuh? Gua itu malah dipandang sebelah mata, Mar.
Oh, yang orang yang lihat tuh buta kali sebelahnya. Bukan. Ternyata yang lihat gue Kakashi. Si lewat ternyata. Nyari siapa om? Jiraya kata dia. Mau main gaple bareng kali. Anjir, Iya, anjir. jadi mandang gua itu sebelah mata dengan melihat mungkin gua tuh keseharian gua tidak seperti teman-teman yang lain yang pakai kemeja, ya kan, pakai dasi, ya kan, jalan lah pagi-pagi, pulang sore-sore, beda dengan saya gitu kan. Bangun siang, tidur pagi, kan, istilahnya tuh kayak, ini orang kerjanya ngapain sih? Itu, untung gua nggak tinggal di Depok. Wah, tinggal di Depok. Wow, disangka ntar ada part 2-nya nih yang kasus-kasus kemarin ya kan. Itu saya bersyukur sih untung saya tinggal di Bekasi, Pak. Bener. Jangan. Kalau tinggal di Depok cara hidup seperti itu bahaya gitu. Bahaya. Tapi ada nggak sih tetangga lu yang julid banget gitu, yang langsung direct ke lu ngomongnya? Tapi banyak. Asli kali. Banyak. Wow. Misalnya orang taunya kita ini jam segini baru bangun gitu kan. Padahal ya kita aktivitas kita kerja malam. Apalagi sekarang gue punya anak. Bener. Anak gue itu istilahnya lagi aktif-aktifnya nih. Gitu demen begadang lagi. Aduh, gue nggak kebayang nanti ada World Cup gimana ini gue. Nonton bareng sama anak lu lah. Aduh, bisa-bisa. Ayah, gocap-gocap lah. Dan lucunya, ayah, besok aku minta duit ya. Buat apa nak? Buat taruh nama ayah.